3, 2, 1, kita mulai. Hai, halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Purnamayasa di channel Mr. Purnamayasa. Oke, kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang materi kerajinan bahan keras part 2 nih. Yakni kita akan belajar terkait apa ini yakni tentang jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Oke, tanpa lama-lama langsung aja kita mulai, tapi sebelum itu kita awali dengan video ya. Oke, jangan lupa untuk subscribe dulu ya, dan juga share video ini jika berguna. Oke, yuk langsung aja kita bahas tentang jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Oke, saya akan mulai dengan mengatakan bahwa beberapa bahan keras yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan itu dibagi menjadi dua jenis, teman-teman. Ada apa aja tuh? Oke, jadi ada bahan keras alam, dan yang kedua adalah bahan keras buatan. Oke, coba kita lihat ada apa sih di bahan keras alam. Bahan keras alam adalah bahan untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar, teman-teman, dan merupakan sumber daya alam baik hutan, bumi, maupun perairan Indonesia. Sifatnya pejal, solid. Solid itu padat ya, artinya solid itu tidak ada rongganya gitu loh ya, kuat, padat, dan tidak mudah berubah bentuk. Contoh bahan keras ya, contoh bahan keras alam yang kita kenal yakni ada kayu, bambu, rotan, dan sebagainya. Yang pokoknya yang keras ya, tapi harus dari alam. Nah, ini ada gambarnya aneka bahan keras alam. Ini ada kayu yang gambar A, yang gambar B ada bambu, yang C ada rotan. Oke. Nah, teman-teman, kerajinan yang terbuat dari benda keras memiliki kecenderungan kuat dan tahan lama, bahkan bertahun-tahun lamanya. Apalagi jika dirawat dengan baik, kualitasnya tidak berubah seperti pada awalnya. Nah, kebanyakan orang memilih benda keras untuk produk fungsional yang membutuhkan penggunaan. Ya, fungsional artinya yang pakai ya. Oke. Penggunaan dalam waktu jangka panjang. Tentunya, nilai produk kerajinan bahan keras juga mengikuti kualitasnya. Jadi, semakin besar nilai produknya ya, akan memiliki kualitas yang lebih bagus, lebih baik lagi. Ya, apalagi kalau bahannya lebih mahal ya, tentunya, produk yang dihasilkan juga akan bernilai mahal. Oke, lanjut. Itu bahan keras alami. Sekarang kita lanjut ke bahan keras buatan. Nah, teman-teman, bahan keras buatan ini adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah, dan dicampur, teman-teman, dengan bahan tertentu sehingga menjadi keras dan memiliki sifat kuat dan tahan lama. Nah, teman-teman, beragam karya kerajinan dari bahan keras buatan dapat dibuat berdasarkan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan bisa berupa kaleng, kaca, dan sebagainya. Kaleng ini berasal dari logam besi tipis yang dilapisi timah. Sifatnya ringan tapi kuat. Nah, sedangkan ada kaca, teman-teman. Ini berasal dari pasir silika dan beberapa oksida. Sifatnya transparan, tembus pandang, rentan, dan mudah pecah. Jadi sekarang pilihannya dia tergantung kebutuhannya. Kalau misalnya kita perlu ya mewadahi untuk dibawa ke tempat jauh ya, dan nanti tahan banting ya kaleng kita pilih. Ya, tapi kalau kita memang memerlukan wadah yang artinya transparan agar bisa dilihat dari luar, maka kaca kita pilih. Kayak gitu ya. Oke. Nah, keragaman bahan keras. Nah, ini ada gambarnya sebelum kita lanjut, teman-teman. Di gambar 1.5, jadi ada bahan keras buatan. Ya, ini kaleng, kaca itu yang B. Nah, ini adalah bahan keras buatan. Oke, jadi kalau teman-teman yang merupakan murid SMP kelas 9 nanti kerajinannya ya dari bahan keras. Boleh dari alami, misalnya dari bambu atau rotan misalnya.
Boleh juga dari bahan keras buatan, misalnya dari kaleng, dari kaca juga boleh. Tapi harus hati-hati nih ya. Oke, keselamatan kerja itu yang paling utama teman-teman. Nah, kita lanjut. Keragaman bahan keras tentunya memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lainnya. Di bawah ini merupakan ciri-ciri dari bahan keras, yaitu, nah, ada bahan keras alam, teman-teman. Bahan keras alam ini adalah bahan yang berasal dari sumber daya alam, hutan, bumi, dan laut yang bersifat keras, yang tadi kita bahas. Nah, yang pertama kita bisa lihat ada kayu. Ciri-cirinya seperti apa? Nah, kayu terdiri dari berbagai macam jenis, diantaranya mahoni, pinus, jati, ya, hitam, nangka, kelapa, lame, albasia, sungkai, kamper, meranti, dan sebagainya. Nah, teman-teman, masing-masing kayu ya memiliki ciri yang berbeda. Tapi selain keras, rata-rata memiliki serat atau urat kayu yang indah. Kemudian memiliki lingkaran tahun. Ya, semakin banyak lingkarannya berarti umur kayunya itu semakin tua. Kemudian tahan lama dan dapat dibentuk dengan diukir. Ya, oke, inilah mengapa banyak ukuran yang dari kayu. Oke, lalu ada yang memiliki beban ringan seperti lame dan albasia. Ada pula yang berat seperti jati. Ya, mungkin kalian punya di rumah ya beberapa produk kayu yang kayunya itulah kayu jati. Ya, mau nggak mau lumayan berat sih ya. Oke. Kemudian sebagian dapat memuai karena perubahan suhu. Tidak demikian untuk kayu jati. Oke. Lanjut ke ciri dari bambu. Gimana cirinya? Nah, nanti mungkin ini akan menjadi persoalan di tes sekolah kalian kalau kalian yang masih SMP ya. Perbedaan lah atau berikut merupakan ciri-ciri dari kayu. Berikut adalah ciri-ciri dari bambu. Nah, jadi kalian harus tahu bambu ciri-cirinya seperti apa. Batangnya kuat, namun akan terjadi pelapukan jika terkena air terus-menerus. Nah, itu ya. Lalu yang kedua, memiliki rongga dari ukuran 1 cm hingga 20 cm. Sehingga ya dapat dibuat sebagai wadah dalam kerajinan. Ya, lubang tengahnya ya, rongganya ya. Oke. Nah, kemudian memiliki ruas batang. Ruas inilah yang unik. Nah, ada di kayu dia, ya. Terkadang dalam pembuatan kerajinan sangat ditonjolkan agar menunjukkan, oh, ini kerajiannya dari bambu, Bro. Nah, gitu, Bro. Ya. Oke, teman-teman. Kemudian tekstur batangnya halus meskipun tidak diamplas. Ya. Meskipun tidak diamplas. Tapi kalau kayu kita perlu amplas, ya, agar halus. Dapat dipotong berbentuk sayatan maupun utuhan. Ya, oke. Lanjut, ada rotan. Ini menjadi bagian terakhir di bahan keras alami ya. Jadi batangnya kuat, teman-teman. Lebih kuat dari bambu. Terutama serat batangnya sangat kokoh. Nah, rotan yang dimanfaatkan, oke, teman-teman. Rotan yang dimanfaatkan sebagai kerajinan ada yang berongga, teman-teman, dan ada yang tidak. Yang berongga ini mempunyai ukuran setengah sentimeter hingga 1 cm. Sedangkan yang tidak berongga ini merupakan bagian dalam dari rotan. Nah, kemudian, oke, memiliki ruas batang, namun lebih samar dibanding bambu. Kalau bambu jelas banget tuh ruas batangnya. Oke, tekstur batangnya halus meskipun tidak diamplas. Ini sama dengan bambu ya. Oke. Nah, kemudian dapat dipotong berbentuk sayatan ataupun bentuk utuhan seperti bambu. Ya. Kemudian rotan ini memiliki bentuk yang panjang bisa mencapai 10 meter, teman-teman. Karena hidupnya menjalar dan melilit. Ini enggak seperti di bambu, di kayu juga enggak. Nah, jadi ciri-ciri dari rotan yaitu menjalar dan melilit. Sedangkan panjangnya selalu bertambah. Oke. Nah, itu teman-teman terkait bahan keras alami. Kita lanjut ke bagian akhir dari video kita kali ini ya, yakni tentang bahan keras buatan, ciri-cirinya ya. Nah, bahan keras buatan adalah sesuatu yang diolah manusia dari beberapa bahan dan bersifat keras. Jadi bukan dapat alami dari alam. Ya, bahan-bahannya memang ada di alam tapi diolah dulu, dicampur-campur. Ya, sehingga menghasilkan benda baru.
Nah, jadi apa aja? Kita lihat. Yang pertama ada kaca. Oke. Nah, kaca wujudnya transparan dan bening. Ini ingat, transparan dan bening. Jadi bisa tembus pandang. Ketebalannya bervariasi, teman-teman. Antara 1 mm sampai 2 cm. Tergantung pada kebutuhan ya. Nah, permukaannya licin dan kilap. Jika dilukis, harus menggunakan cat khusus yang dapat menempel pada permukaan kaca. Jadi catnya harus khusus, nggak boleh sembarangan. Ya, kaca dapat dilebur dan dibentuk dalam kondisi panas. Lanjut, logam. Logam, teman-teman, terdiri dari berbagai warna. Ada yang perak, emas, ada yang kemerahan atau kecoklatan, dan juga berwarna perak keabu-abuan. Nah, bentuknya ada yang tebal dan berat, tapi ada pula yang pipih dan tipis lagi ringan. Logam mudah terkorosi, teman-teman, oleh udara. Maka kadang dilapisi dengan krom atau lapisan emas murni. Ada pula ya yang melapisinya dengan cat. Ini untuk menghindari pengkaratan. Korosi itu istilah lain dari pengkaratan, ya. Oleh sebab itu, perawatan pada produk kerajinan logam cukup membutuhkan perhatian agar tidak pudar, ya, agar tidak karatan. Kalau karatan kan tidak elok kelihatan, ya. Oke. Nah, itu dia terkait materi kita hari ini. Jadi kita hari ini sudah menyelesaikan jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Untuk soal ya penguji pemahaman teman-teman, coba jawab pertanyaan yang Blipur akan sampaikan. Apa sih pertanyaan Blipur? Nih, langsung aja bisa dijawab komen ya. Menurut kalian, coba ya, bukan menurut kalian ya, berdasarkan penjelasan yang tadi, coba sampaikan apa perbedaan antara bambu dan rotan. Cukup 2 saja perbedaan antara bambu dan rotan. Oke, itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. 3, 2, 1, selesai.